Sahabat Shalom, Jemaat Tuhan, dimanapun Jemaat Tuhan berada, biarlah kita tetap mengingat bahwa hari ini adalah waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam hari Sabat untuk menguduskan hari yang Tuhan berikan. Karena itu Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh keberadaan kita, karena kita akan bersekutu lebih dalam lagi. Kita akan membawa korban pujian di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang besar, buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat kemurahan hati-Mu Tuhan yang terus Kau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur buat hari Sabat yang Tuhan berikan. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di hari Sabat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah Sabat yang pertama ini, dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus yang bekerja, terus menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya setiap benih firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati kami yang subur. Dan Engkau Tuhan yang akan menumbuhkan dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai untuk Sabat di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Juru Selamat kami, Penebus kami, Mesias kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, biarlah setiap kita tetap percaya, walaupun di tengah situasi yang mungkin semakin menekan, percayalah bahwa rancangan Tuhan tetap yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu dapat mendatangkan kebaikan bagi kita yang hidup di dalamnya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hati kita terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku ke tata kasih dan karunia-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata-Mu Tuhan, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan
Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan
sekali Tuhan bahwa kami melekat erat dengan hati-Mu, supaya setiap kami Tuhan tolong, supaya kami bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami, melakukan kebenaran firman-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku, ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Kami mau mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu, kami memegang setiap firman-Mu dan melakukannya, supaya kami tetap berkenan, supaya kami tetap boleh tinggal di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus berbicara, menyampaikan akan isi hati-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Shalom, sahabat Shalom, kita ketemu lagi di hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih terus tetap menunjukkan kasih setia-Nya, memberikan pemeliharaan kepada kita, memberikan perlindungan, karena Tuhan baik. Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan masih seputar dengan tema kita selama 1 tahun itu, yaitu The Covenant Keeper. Tapi hari ini kita akan membicarakan sehubungan dengan sikap kita terhadap bangsa pilihan, penerima janji itu ya. Kira-kira seperti itu. Iya, dan pagi ini sudah ada bersama-sama dengan kita semua Bapak Sunaryadi yang akan membagikan ya Pak Sun ya tentang hal ini ya. Ya, silakan Pak Sun. Sahabat Shalom, Pak Loki, Bu Loki, dan saudara-saudara sekalian, senang sekali kita bisa terus bersekutu walaupun tidak langsung tatap muka, tapi saya percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tapi lebih ke arah hati dan pikiran kita. Terima kasih Bu Loki. Jadi tema yang diangkat pada pagi hari ini mungkin sesuatu yang sering-sering dilupakan atau tidak dianggap serius oleh banyak anak-anak Tuhan. Sering-sering kita kalau menerima janji Tuhan, sering kita cuma asal, oh ya Tuhan janji, Tuhan saya. Kemudian kalau kita lebih sadar lagi, kita akan menyadari bukan cuma Tuhan saya, tapi Tuhan dan jemaatnya di mana saya tinggal di dalam jemaat itu, kan begitu Bu Loki. Jadi kesadaran mulai bahwa oh bukan aku, tapi Tuhan, bukan aku, tapi juga jemaat Tuhan, kan begitu. Nah kemudian
kalau kita belajar Alkitab secara lengkap, ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam menerima janji Tuhan, covenant keeper ini. Dan kalau kita serius dengan firman Tuhan, ternyata itu sangat penting. Walaupun kalau menurut logika kita sebagai manusia ya rasanya enggak penting gitu ya. Yang penting kan pokoknya aku kan gitu, saudara. Nah, sekarang kita mulai sadar bukan cuma pokoknya aku, pokoknya jemaat Tuhan bagaimana kan gitu. Di mana kita hidup. Nah, makin mendalam lagi kita serius dengan firman Tuhan, kita menyadari juga bangsa pilihan ini tidak bisa lepas dari keberhasilan kita menerima janji-janji yang Tuhan berikan. Nah, untuk pagi hari ini saya ingin mengangkat 3 bagian dari firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama dari dari kitab Ibrani, yang kedua dari Kisah Rasul, yang ketiga dari Roma. Jadi 3 ini mungkin akan menjawab pertanyaan kita, apakah keberhasilan kita menerima janji-janji Tuhan itu dipengaruhi oleh sikap kita terhadap bangsa Israel, begitu saudara-saudara. Jadi bagian pertama itu dari surat Ibrani pasal 8, mungkin ayat ke-8 dan ayat ke-10, Bu Loki. Mungkin Bu Loki bisa bacakan. Bacakan ya. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 ya. Iya, Bu. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, Dia berfirman, lihatlah hari-harinya tiba, Bapak Yahweh berfirman, dan aku akan mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala aku menggenggam tangan mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang karena mereka tidak tetap tinggal dalam perjanjianku, aku pun telah mengabaikan mereka, Bapak Yahweh berfirman. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu, Bapak Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Ya, terima kasih Bu Loki. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat 8, di situ Tuhan Bapak Yahweh sendiri akan mengadakan perjanjian baru. Kita tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab kita. Biasanya kita menganggap, ini saya dulu juga begitu, perjanjian lama untuk orang Yahudi, perjanjian baru untuk orang Kristen, begitu. Dan saya percaya sampai zaman ini pun faham atau paradigma itu masih melekat banyak di antara orang Kristen. Jadi kalau kita tanya aja sekarang, perbedaannya apa perjanjian lama dengan perjanjian baru? Yang jelas perbedaannya adalah, itu sudah sering kita bahas, perantaranya. Perjanjian lama adalah Musa, perjanjian baru Tuhan kita Yeshua. Perjanjian lama terbatas, darah binatang, sementara harus diulang-ulang. Perjanjian baru darah Tuhan Yeshua. Karena itu kita tidak usah lagi kan Pak Loki, sudah darah binatang, darah Yeshua sempurna satu kali, bukan cuma menutup tapi membersihkan sampai ke dalam hati nurani kita, kan begitu. Dengan kata lain, bukannya pekerjaan Musa itu salah, tidak salah, tapi belum sempurna. Tapi pekerjaan Tuhan Yeshua sempurna, itu bedanya atau puncaknya begitu. Tapi sekarang kalau kita lihat persamaannya apa perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, sumbernya semua adalah Bapa di surga, Bapak Yahweh. Yang kedua, isinya apa sih perjanjian lama dan perjanjian baru itu apa beda? Kan banyak orang Kristen ngomong, oh kalau Taurat itu perjanjian lama, kalau perjanjian baru kasih karunia, kan begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, saya bacakan lagi ayat 10. Memberikan perjanjian baru akan memberikan hukum-hukumku, ini menyalin dari
Yeremia pasal 30, di situ kalau di Yeremia dikatakan untuk memberikan Torahku ke dalam akal budi mereka dan menuliskan pada hati nurani mereka. Kita sudah sering belajar tentang ini, bahwa pemberian Torah pada hari raya Shavuot Pentakosta, demikian juga pemberian pencurahan Roh Kudus pada perjanjian baru, murid-murid pada hari Shavuot. Berarti isinya sama. Torah cuma dalam Tuhan Yesus disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukan dengan betul-betul seperti yang Bapak Yahweh mau. Jadi artinya betul-betul senang, betul rela, betul sadar, bukan terpaksa, bukan takut-takut seperti kemarin yang Pak Ivan terangkan. Kalau kita mengasihi Bapak bukan karena takut-takut dihukum, dikutuk, dan lain-lain, tapi karena betul-betul sadar dan karena takut akan Bapak Yahweh, kenal beliau Tuhan yang luar biasa begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi sama-sama Torah, dan juga yang sering orang Kristen lupakan, objeknya siapa? Tadi kalau subjeknya atau sumbernya Bapak Yahweh, sekarang Bapak Yahweh dalam perjanjian baru itu mengadakan perjanjian dengan siapa? Kalau di ini dengan jelas dikatakan 2 kali diulang di ayat 8 dan ayat 10 bahwa aku mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda. Nah, ini yang saya perlu menggarisbawahi, bahwa perjanjian lama Bapak Yahweh dengan bangsa Israel, Yehuda melalui Musa, perjanjian baru juga Bapak Yahweh dengan bangsa Israel, bangsa pilihan bangsa Yehuda. Ini yang sering kita tidak sadar. Jadi perjanjian baru, sekali lagi saya ulangi, dengan siapa? Dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Perlu saya tambahkan, tapi kalau perjanjian lama tadi kan terbatas, darahnya terbatas, korbannya terbatas, demikian juga dengan objeknya, cuma bangsa Israel. Tapi perjanjian baru yang sempurna ini, sesudah Tuhan Yesus mengadakan ikatan perjanjian dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Jadi saya ingatkan bahwa pada waktu malam sebelum Tuhan disalib, Tuhan kan mengumpulkan 12 murid. Itu sebetulnya 12 wakil dari 12 suku Israel. Nah, tapi sesudah Tuhan Yesus bangkit dan sebelumnya Tuhan kan berpesan, nanti berita Injil sampaikan ke seluruh muka bumi atau ke bangsa-bangsa. Dengan kata lain, perjanjian baru objeknya memang pertama dengan bangsa pilihan, tapi tidak terbatas dengan bangsa pilihan. Harus diteruskan. Injil ini yang kita sebut good news atau Injil kerajaan surga. Tapi yang diberi mandat untuk ini pada awalnya tentu adalah yang sudah mengadakan perjanjian terlebih dahulu, yaitu 12 murid, dan ini memang mereka lakukan kan, mereka menginjil. Sesudah baptis Bapak, Putra, Roh Kudus juga mengajar, kan perintah Tuhan untuk mengajar. Lah apa yang harus diajar? Tentu ya isi perjanjian lama, isi perjanjian baru, yaitu Torah yang sempurna, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ke murid-murid itu yang diteruskan ke seluruh bumi. Nah, cuma mungkin waktu baca ayat ini, di ayat 10 juga dikatakan lagi, aku buat dengan keluarga Israel perjanjian baru. Jadi ayat 8, ayat 10 objeknya jelas, awalnya itu dengan bangsa Israel dan isinya adalah Torah. Nah, tapi mungkin yang saya mungkin minta pendapatnya Pak Loki, Bu Loki, apakah Torah yang dimaksud di ayat ini, di Ibrani perjanjian baru ini, sama dengan Torah Musa? Sebab ini penting, Bu Loki. Pentingnya karena gini, saya sering-sering kan ya omong-omong, kenapa sih kok enggak semua orang langsung terima visi yang kita terima? Kalau saya sih jelas, saya terima karena tahu dari firman. Salah satu alasan kenapa enggak terima, mereka ngomong gini, ada Torah untuk bangsa pilihan, ada Torah untuk Gentile. Nah, kalau tentang makanan contohnya aja yang lebih jelas ya. Di Imamat 11 itu kan Tuhan ngomong, sampaikanlah kepada keluarga bangsa Israel. Nah, mereka pegang ini letterlek, ya di Israel. Jadi makanannya untuk orang Israel, bukan untuk saya.
Nah, ini gimana kalau menurut pendapat Pak Loki atau Bu Loki, apa Torahnya kepada orang Yahudi ini sama dengan Torah Musa yang perjanjian lama atau ada Torah lain lagi? Itu yang mungkin kita renungkan. Kasih. Ya, sebelumnya kita klarifikasi dulu perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditulis Ibrani, kutipan dari Yeremia pasal 30 tadi, Pak. Kalau kita perhatikan, itu kan Yeremia menubuatkan satu saat nanti perjanjian ini akan diganti ya, karena ketidaktaatan bangsa Israel. Nah, akhirnya melalui Tuhan Yesua, melalui darah Tuhan Yesua, maka perjanjian baru itu dimulai ya, termeterai dengan darah Tuhan Yesua. Tadi disinggung dulunya darah binatang, sekarang dengan darah Tuhan Yesua. Nah, sejak itu perjanjian baru yang termeterai dengan darah Tuhan Yesua itu berlaku. Nah, perjanjian baru yang di sini bukan Matius sampai Wahyu. Ini seringkali pandangan orang itu ya, ngomong perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, itu selalu pikirannya itu perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, perjanjian baru itu Matius sampai Wahyu. Ya, nah, ini yang salah kaprah, yang perlu diluruskan dulu, digarisbawahi supaya kita bisa nangkep dengan benar. Jadi kalau masalah Torah tadi apakah itu Torah Musa, Torah ya memang perjanjian lama itu perjanjian yang diberikan melalui Musa sebagai perantara. Waktu itu bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, jadi Musa disuruh naik ke atas Gunung Sinai. Kemudian karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka diperbaharui di dalam Tuhan Yesua. Oleh sebab itu ibadah-ibadah kita, tata cara ibadah kita tidak lagi pakai hal-hal yang hurufiah, seperti pakai darah binatang dan sebagainya, karena darah Tuhan Yesus itu sudah menggantikan semua. Tapi apakah Torah atau katakanlah aturan-aturan, perintah-perintah yang lain itu ikut tidak berlaku? Nah, ini yang seringkali orang berkata, loh Torah sudah tidak berlaku, terus dipilah-pilah, ini Torah untuk bangsa pilihan, ini Torah untuk bangsa-bangsa atau bangsa bukan bangsa pilihan. Nah, ini yang seringkali membuat rancu, tapi saya yakin kalau pertanyaannya Pak Sun tadi itu ditulis di dalam Kisah para Rasul juga begitu ya. Bagaimana bangsa-bangsa yang sudah percaya Tuhan Yesus itu, apakah mereka tetap harus ditekankan untuk memelihara Torah sama seperti bangsa pilihan, seperti contohnya sunat misalnya ya. Akhirnya itu kan para rasul bersidang di Yerusalem. Jadi yang diberikan itu adalah percabulan, menjauhi darah ya, binatang yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian satunya apa? Binatang yang mati dicekik. Jadi itu karena darahnya di dalam. Nah itu akhirnya aturan untuk bangsa-bangsa. Tapi itu belum selesai. Kan setiap kali Sabat Torah itu dibacakan. Nah, saya kira sih kalau saya sih Torahnya tetap sama, cuma ada satu proses yang masing-masing itu berbeda. Ada orang yang sudah mungkin prosesnya itu sudah bisa melewati katakanlah apa yang diperuntukkan bangsa pilihan untuk kita sebagai bangsa-bangsa ini, ya kita bisa mentaatinya, tidak ada masalah. Cuman yang dibagi-bagi Torah itu sendiri yang jumlahnya berapa? 613 ya. 613 itu memang ada aturan untuk raja-raja, ada aturan untuk imam-imam. Nah itu yang memang terpisah, yang aturan untuk raja nggak bisa diterapkan untuk aturan untuk imam. Untuk imam nggak bisa diterapkan untuk raja, itu aja yang dipisah-pisahkan. Tapi kalau untuk bangsa-bangsa dan bangsa pilihan, saya kira ya kita sih tetap menerima apa yang diberlakukan untuk bangsa pilihan, hanya saja ada satu prosesnya. Kalau saya sih seperti itu.
Sebab itu aturan untuk bangsa-bangsa itu kan 4 yang tadi diberikan kepada penatua dari ya Yerusalem, diberikan kepada bangsa-bangsa. Tapi itu awalnya, dasarnya. Makanya kan setiap Sabat dibacakan Torah. Nah, Torah ini yang bekerja sesuai dengan masing-masing. Kalau saya sih begitu ya. Makanya kita sendiri juga nggak bisa maksakan, misalnya, woi kamu harus seperti ini, gini-gini. Saya bisa masuk neraka. Nah, itu nggak bisa memaksakan seseorang yang belum waktunya. Nah, Tuhan yang tahu waktunya. Tapi bukan berarti kebenaran tidak diajarkan. Kebenaran-kebenaran yang ada ya tetap diajarkan. Kalau saya sih pandangannya begitu. Betul, nggak tahu. Kalau ya Bu Loki mungkin. Bu Loki, gimana kalau Bu Loki? Ya, kalau menurut saya, ini saya tadi soalnya sedang cari ayatnya sih, tapi saya pernah membaca ya, beberapa kali Tuhan mengatakan bahwa satu perintah untuk semua orang. Satu Torah baik untuk engkau bangsa Israel dan juga untuk bangsa-bangsa. Itu di Keluaran pasal 12, Bu Loki, ayat 4 juga saya tidak salah. Satu Torah atau satu aturan berlaku untuk bangsa Israel dan juga pendatang itu kan kita. Iya, maksudnya yang mau menyatukan diri dengan bangsa Israel, begitu ya Pak Sun. Soalnya kalau kita perhatikan, kalau menurut saya sih ya, semua janji-janji yang Tuhan berikan ini untuk bangsa Israel memang. Ya, kalau kita lihat itu ya dari perjanjian lama itu kan selalu Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan engkau hai bangsa Israel gitu. Ya, jadi memang semua janji yang ada di kitab suci kita ini itu sebenarnya Tuhan berikan untuk bangsa Israel gitu. Kalau kita perhatikan, ya. Ya, kalau kita mau konsekuen. Melalui bangsa Israel. Ya bukan hanya melalui, tapi ditujukan kepada bangsa Israel. Itu kata-katanya seperti itu. Contoh misalnya ya kita lihat aja yang sering kali kita kutip ya. Kita kutip itu di Yesaya 41, itu ayat yang kita suka banget toh biasanya. Sorry. Masih cari ini. Di Yesaya 41, nah ayat 8 itu sebelum janji-janji yang Tuhan bilang jangan takut karena aku bersamamu, jangan itu ditujukan kepada bangsa Israel. Ayat 8, Tuhan bilang, namun engkau hai Israel hambaku, Yakub yang sudah aku pilih, benih sahabatku Abraham, yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan selanjutnya, lalu dikatakan, kamulah hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Kemudian diikuti janji-janjinya. Janji yang luar biasa. Janganlah takut, karena aku bersamamu. Nah, selanjutnya janji-janji yang seringkali kita kutip, ya kan? Ya, saya setuju sekali Bu Loki. Sebetulnya kalau kita konsekuen dengan Alkitab, mulai Kejadian sampai Kisah pasal 8 lah, itu semua urusan Tuhan dengan bangsa pilihan. Sesudah Injil diberitakan oleh murid-murid, itu baru mereka yang percaya, kemudian kan bergabung dengan bangsa pilihan. Janji yang Bu Loki baca itu juga milik kita, kan begitu Pak Loki. Jadi artinya itu yang tadinya diperluas di dalam Tuhan ini keselamatan, kan rasul-rasul sampai waktu melihat Petrus di rumahnya Cornelius, Roh Kudus turun, terus kan Petrus bersaksi, sekarang aku sadar bahwa keselamatan dan tesuah pertobatan itu juga Tuhan sampaikan kepada bangsa-bangsa lain, bukan cuma bangsa Israel saja, kan begitu Bu Loki. Dan saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kalau dengan bahasa saya apa yang Pak Loki katakan tadi itu betul-betul berhikmat. Jadi kita 100% diselamatkan karena kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kan kita semua setuju. Tetapi sesudah selamat, apakah ada aturan-aturan yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Jawabannya ada. Apa aturan itu? Yaitu Torah tadi. Tapi
tidak dipaksakan, kalau tidak melakukan atau harus bisa sempurna, atau kata Pak Loy tadi itu proses. Tapi kita mesti sadar dulu bahwa ada aturan-aturan dan aturan untuk bangsa pilihan dan untuk kita orang goyim, contohnya aturan makan, aturan ibadah, hari Sabat, hari raya, aturan-aturan keuangan, perpuluhan, persembahan itu berlaku untuk mereka, berlaku untuk kita. Janjinya juga berlaku untuk mereka, berlaku untuk kita, kan begitu. Jadi mungkin tegas bahwa satu Torah atau satu peraturan, baik hari raya, baik makanan, baik keuangan, itu berlaku sama. Jadi Tuhan tidak membedakan, kan begitu. Karena banyak sekali kalau dia ngomong, oh Sukot ke orang Yahudi. Nah kita, ya mungkin mereka bilang Christmas, ya tidak tahu, padahal tidak ada di Alkitab, kan begitu. Hari Sabat untuk orang Yahudi, apa untuk orang Yahudi, begitu. Padahal ini sama kesimpulannya itu. Itu yang pertama. Jadi kita mesti menerima fakta bahwa perjanjian baru, perjanjian lama Tuhan adakan dengan bangsa pilihan. Cuma di dalam perjanjian baru kan disempurnakan tadi, darah Tuhan sempurna, juga cakupannya sempurna. Kalau dulu untuk bangsa pilihan, sekarang cakupannya ke ujung bumi untuk seluruh orang yang mau percaya. Perjanjian baru, tapi kemudian kita kan sesudah terima darah Tuhan, dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Ajarlah mereka melakukan semua yang kukatakan. Ajar apa? 12 rasul yang ngajar Torah, mereka kan tidak ada Torah yang lain gitu loh maksudnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kita sampai kepada yang kedua sekarang. Jadi sesudah kita sadar bahwa itu perjanjian dengan bangsa pilihan, sekarang kita perlu menyadari sebetulnya apa sih tujuan Tuhan manggil bangsa Israel Yahudi ini kok dibedakan dengan kita, kok tidak langsung aja sama kita, kan begitu. Nah itu cara kerja Tuhan yang tidak bisa kita iri, itu semua hikmat Tuhan yang luar biasa. Tapi secara singkat, Tuhan memanggil suatu bangsa ini dan kemudian mendidik mereka selama ratusan ribuan tahun. Kalau di Alkitab dikatakan supaya keselamatanku bisa sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, Tuhan mau memakai bangsa ini supaya seluruh umat manusia di muka bumi bisa mengenal sesembahan yang betul, bisa mengenal kehendak Tuhan yang betul, yang seperti maunya Tuhan, kan begitu. Karena itu singkatnya, bagian kedua tadi, panggilan terhadap bangsa pilihan ini, Tuhan ingin menjadikan bangsa ini menjadi bangsa Yahudi, Israel menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Mungkin saya bacakan dari Yesaya, pasal 49 dan 42 juga. Terlalu kecil bagimu, hai Yakub. Kalau di ayat 3 itu dikatakan, hai Israel. Jadi ini kepada Israel jelas. Bukan cuma kepada Tuhan Yeshua. Terlalu kecil untuk membawa orang-orang Israel kepadaku yang terpelihara. Aku akan menempatkan engkau, orang Israel, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi artinya bangsa Israel ini Tuhan kasih Torah, kemudian Tuhan panggil melahirkan juru selamat untuk membuat engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pilih kasih, Tuhan mengasihi semua bumi. Cuma yang Pak Lo kita disebut prosesnya atau cara Tuhan kerja, ini tidak boleh kita lampaui. Sebab kalau kita shortcut, istilahnya orang kan sering shortcut, oh pokoknya apa sih? Masuk surga, percaya Tuhan. Pokoknya apa? Pokoknya mau shortcut. Padahal prosesnya kita ngerti, tadi ada perjanjian lama dulu, 1500 tahun loh, baru Tuhan Yesus datang, Tuhan ngajar dengan jelas, Tuhan menegur. Jadi waktu Tuhan ngajar itu sebetulnya Tuhan itu berdiskusi di antara guru-guru Torah. Tuhan menegur, kamu yang tidak cocok
keliru menerapkan tradisi Sabat, kamu buat macam-macam aturan kan begitu. Saudara. Itu kita lihat ribuan tahun, supaya apa? Waktu Tuhan di muka bumi masih urusannya dengan bangsa Israel. Tapi sebelum disalib kan Tuhan pesan, nanti aku disalib, hari ketiga bangkit, tunggu supaya Roh Kudus turun. Nah, sesudah itu beritakan Injil ke seluruh muka bumi. Nah, sesudah berita Injil kan sebetulnya kita harus bergabung dengan ini bangsa pilihan yang sudah terima Tuhan Yesus. Kan begitu lagi. Jadi sekali lagi tugas bangsa ini menjadi terang bagi kita semua yang bukan Yahudi. Terang itu apa? Terang itu kita tahu yang pertama adalah juru selamat kita. Tuhan kan berkata, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, tidak akan gelap kan gitu. Tapi yang kedua, terang itu adalah Torah. Itu di dalam Amsal, pasal 6 ayat 23, perintah itu pelita, Torah itu cahaya. Atau kalau bahasa aslinya Torah itu or itu terang. Jadi Torah itu terang. Jadi dengan kata lain singkatnya, bangsa pilihan ini dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Kita tahu Tuhan Yesus orang Yahudi, lahir dari papa mama orang Yahudi, dan tetap Yahudi, karena itu nama Yahudi. Dan begitu. Itu pertama, tapi juga bangsa ini dipakai untuk ngajar Torah, terang itu ke seluruh bumi. Cuma sekali lagi, bukan artinya kita nak sempurna Torah, karena melakukan Torah masuk surga, tidak mungkin kita. Kita masuk surga sekali lagi jadi anak Bapa karena lahir baru, karena pekerjaan Tuhan Yesus. Nah sesudah itu kita oleh Roh Kudus belajar melakukan Torah secara bertahap. Itu yang Pak Loki tadi bilang proses, saya setuju sekali. Jadi bertahap, sampai kapan? Tapi kita mesti punya standar kan. Kalau kita tidak punya standar, miring. Dia bilang, oh Sabat tak perlu, Sabat untuk orang Yahudi, ya salah ajarannya. Tentang kita belum bisa sempurna melakukan Sabat, ya kita berdoa terus kan begitu. Yang penting ada usaha gitu ya. Iya, harus berusaha bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Betul. Ya. Iya. Ya, menarik sekarang tadi apa yang Pak Sun bilang ya. Setelah kita itu mengerti, ya tentunya ada satu sikap atau tindakan kita itu yang sebetulnya Tuhan mau membawa kita sebagai bangsa-bangsa goyim ini bagaimana gitu ya. Nah itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 11, kira-kira seperti itu Pak Sun. Yang nanti satu saat kita ini akan disatukan dengan bangsa pilihan. Nah yang bangsa pilihan tentunya yang dimaksud bangsa pilihan Rasul Paulus di situ ya seperti dirinya yang mesianik ya, yang sudah menerima Tuhan Yesus. Iya. Nah karena kayak misalnya tadi ya satu perjanjian diberikan, perjanjian lama diperbarui di dalam Tuhan Yesus oleh darah Tuhan Yesus termeterai. Nah makanya dikatakan di situ setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus itu ditusuk sambungkan. Betul. Nah, ditusuk sambungkan. Jadi Yeshua. Sebetulnya melalui Tuhan Yesus ini sudah tidak ada lagi bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bangsa ini, bangsa itu di dalam Tuhan Yesus ditusuk sambungkan. Tapi kayak misalnya 12 rasul apa-apa itu sudah ada tempatnya masing-masing sudah. Kita sudah nggak bisa iri maksudnya mengambil alih itu kan nggak bisa. Seperti misalnya misalnya kita ini Israel rohani misalnya, jadi ngaku saya ini suku Yehuda atau saya suku Lewi, saya sudah nggak bisa begitu lagi di dalam Tuhan Yesus ya. Ditusuk sambungkan Tuhan Yesus sebagai tunas yang muncul dari tunas Isai itu dari tunggul akar Isai, muncul tunas di dalam Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dari bangsa-bangsa ini ditusuk sambungkan. Demikian juga, makanya Paulus kan juga mengingatkan, kamu jangan sombong. Yang asli aja, kalau tidak percaya itu dipatahkan.
Jangan kemudian kamu terus sok-sokan gitu, apalagi kamu gitu ya. Itu maksudnya supaya kita itu hati-hati. Serius sama firman. Iya, makanya di dalam Tuhan Yesus semua apa yang dijanjikan melalui Abraham itu juga menjadi milik kita. Amin. Itu Galatia bilang seperti itu. Di dalam Tuhan Yesus, janji-janji yang Bapak berikan kepada Abraham itu juga menjadi bagian kita. Seperti itu, maksudnya Pak Sun yang kedua ini gitu ya? Betul. Saya tanya ya, bisa enggak? Maaf ya, bisa enggak kira-kira kalau begini ya, kita itu ditusuk sambungkan kan ke Tuhan pokoknya Yesus. asli ya, Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus sendiri. Nah, kira-kira tahu-tahu Tuhan nanti tusuk sambungkan kita tuh misalnya ditaruh di cabangnya Yehuda, misalnya gitu. Bisa enggak? Ditaruh di cabangnya mana, iya kan? Kan Ini bisa tuh, aja kan begitu. Tunggul itu kan sudah dipatahkan ya. Yehuda pertama Israel bagian utara karena ketidaktaatan. Apa Terus maksudnya Yehuda suku-suku dipatahkan. sudah dihapus begitu? Sudah tunggul Isai, tinggal tunggul Nah, Isai. Terus Isai. tumbuh tunas itu Tuhan Yesus. Ya, nah, Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Kalau kita masih mau cabang-cabang keluar, cabang Lewi, cabang Isakar, cabang ini ya nggak mungkin. soalnya sudah. kan di kitab Wahyu tetap ada itu, Nah. dan tetap ada yang suku-suku itu tetap Itu ada. di akarnya, akar Israel, maksudnya akar asli, akar Israel itu kan 12 suku itu tetap sebagai fondasi 12 suku itu. Betul. Itu di Wahyu. Mungkin kalau panggilan untuk tugasnya itu Bu Logi, saya lihat Ya, orang Kristen nggak kan tahu. lain-lain. Nggak tahu. Ada orang yang seperti suku Yehuda, kalau muji itu waduh sudah luar biasa hebatnya. Ya. Ada orang yang seperti saya, ada Isa, kalau begitu, tapi suka belajar. Mungkin itu suku apalagi, ada Nah, ya, suku jadi Isakar kan yang mungkin ngerti aja hari-hari. toh, misalnya- Jadi itu tapi enggak organik. Organik itu seperti kata Pak Logi tadi, bukan kita jadi Yehuda, kita jadi ini, enggak. Tapi mungkin kalau gambaran untuk panggilan tugas di dalam gereja itu kan juga mewakili. Jadi Iya. sebulan Jadi itu ada yang suka ini gitu. Iya, Mungkin loh ya itu. mungkin aja. Itu masukan saya. Masih serba mungkin gitu. Iya. Soalnya memang kita kan tidak tahu jelas. Soalnya kan suku-suku itu tidak dihapuskan ternyata. Enggak kan? dihapuskan, Bu. Jadi siapa Nggak tahu juga dihapuskan. misalnya kita ditusuk sambungkan ke Nggak dihapuskan. cabangnya ini, cabangnya itu kan kalau Kan- Tuhan kan bisa aja. Tuhan sendiri kan ngomong Ya. nanti pada hari dunia baru engkau yang 12 ikut aku akan menghakimi Nah, 12 suku Israel. nah kan itu, begitu. Jadi 12 masih suku di dalam Israel. dunia baru pun Iya. ada 12 Jadi suku kalau Israel. menurut pandangan saya, kita ini pasti tergabung di situ Ya, kan. tergabung. Namanya Ya. ditusuk sambungkan Ya, itu kan kalau mau lebih digabungkan. spesifik. Ya, enggak tahu lah, itu bisa iya bisa enggak. Ya oke lah. Makanya yang penting gini, gambaran-gambaran dari Rasul Paul. Rasul Paul ini kan memperjelas Torah yang enggak jelas Betul. melalui Roh Kudus tentunya Melalui ya, Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Makanya Rasul Paul menggambarkan itu seperti tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada apa. Sudah enggak secara lahirianya dari sukunya ini, suku itu. Sudah enggak seperti itu. Itu apa yang buktinya ya Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus dari suku Yehuda? Kalau menurut perjanjian awal itu suku Yehuda nggak bisa jadi imam, suku Lewi itu, gitu loh. Lewi, ya. Jadi maksud saya begini, di dalam Tuhan Yesus, sekarang itu senternya sudah Tuhan Ya, Yesus. setuju kalau itu. Torah yang hidup, Orang hidup. Torah yang hidup, kita jangan masih ini kepada yang pandangan-pandangan lama ya, seperti misalnya kesukuan dan sebagainya. Sudahlah, saya mau digabungkan ke suku apa aja sih terserah kalau saya. Cuman tugas dan panggilan kita seperti Pak Sun tadi mengajar misalnya. Nah itu sudah ada, Rasul Paul juga menguraikan misalnya jawatan atau jabatan di dalam gereja. Karena Tuhan mau menyempurnakan gereja diperlengkapi dengan 5 jabatan tadi untuk kesempurnaan. Nah itu salah satunya pengajar juga ini. Jadi Ya. pokoknya yang penting kita itu tujuan Tuhan disatukan dengan bangsa pilihan Itu. ini. Yang Iya. penting kan pertama kita sudah lahir baru dalam Tuhan Yesus. Itu orang Kristen rata-rata sudah ya. Iya. Baptisan selam, baptis Roh Kudus. Tapi yang kedua,
fungsi terang yaitu belajar Torah dari sumber yang betul. Ini yang belum, Pak. Nah, itu kuncinya kalau kembali ke akar asli, Pak. Nah, itulah tujuannya kita bersyukur sekali sebab apa yang divisi di sini ya Pak Logi ya. Jemaat itu nguji. Dan sekarang ini YouTube segala macam itu kan terbuka. Iya. Terus ada yang mengatakan, wah enggak penting itu, ini untuk orang Yahudi. Sekarang ada Torah untuk orang Yahudi, ada Torah untuk orang Goyim, kan begitu. Aturan makanan. Nah, waktu saya, kan kita ada peneguhan hati nurani, tapi kan kita mau kadang-kadang ngecek sebetulnya gitu. Peneguhan apa betul visi kita ini memang untuk orang Goyim juga berlaku makanan imamat 11. Tuhan itu betul-betul hidup. Waktu saya tanya gitu, waktu kebaktian di Melbourne, kan saya tidak kebetulan ya, seperti kebetulan, tapi akhirnya ketemu Mesianik ini. Waktu itu hari raya apa gitu lupa. Kalau hari raya mereka harus bawa makanan, ditulis itu, but please do not bring shell food, wah betul, nanti mereka juga mengikuti aturan makanannya. Untuk ini, tapi orang Goyim mungkin di sana juga masih makan babi atau apa, tapi kan standarnya itu ada, tujuannya itu loh, kayak gitu. Itu ya. Standarnya tetap firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, itu kebenaran, ya. Kebenaran tetap orang diajarkan. Tapi jangan kita itu paksakan seseorang yang belum waktunya Tuhan. Ya. Kalau misalnya seseorang belum waktunya Tuhan, tapi kebenarannya tetap diajarkan. Tapi nggak perlu kita akhirnya harus menghakimi. Itu rananya akhirnya menghakimi, dan itu yang membuat akhirnya kebenaran ini terbendung. Betul. Nggak bisa berjalan boleh lancar. nggak misalnya mendorong seseorang ya untuk lebih taat sama Tuhan, ya kan? Ya sih, kalau misalnya kita memberikan kesaksian pribadi kita, itu salah satunya mendorong kan? Ya. Kita begini, tapi masing-masing itu ada pergumulan. Sadar gitu ya, Pak Logi. Ada waktunya. Sadar gitu. Ada waktunya. Kalau belum waktunya gimana? Ya sudah, itu urusannya dengan Tuhan nanti masing-masing kan ya. Ya itu Roh Kudus. Dan masalah masuk surga atau enggak itu urusan Tuhan. Itu bukan ranah kita. Itu maksudnya memang Tuhan yang menentukan nanti. Itu bagus sekali, Bu Logi. Jadi tidak memaksakan, tidak menghakimi. Karena kita sendiri juga sadar. Tapi ngajarkan kebenarannya. Harus diajar, tapi kita sendiri sadar. Saya ini sebetulnya kalau lihat Torah itu pasti berapa persen sih? Ya belum 90, belum 80 kan gitu. Masih jauh. Ya, tidak apa-apa dari mereka sampai sini, kasih ini, mereka lebih ini, kita kurang di sini kan gitu Bu Logi sebetulnya. Iya betul. Makanya. Satu Pak Logi tadi yang dikatakan kesatuan dengan bangsa pilihan itu kalau menurut Efesus pasal 2, itu rahasia yang sangat besar, Pak Logi dan Bu Logi. Dan itu sering-sering kita tidak menyadari. Kita sering kan ngajar gini, ya salah sih enggak sih, kita bait suci, jadi Roh Kudus ada di antara kita. Jemaat kita Kristen juga bait suci, Roh Kudus pasti hadir, ini rumah Tuhan. Salah sih enggak. Tapi kalau kita pelajari Efesus pasal 2, di situ tujuannya kan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk meruntuhkan tembok pemisah, yaitu tembok pemisah yang diakibatkan oleh aturan-aturan Torah. Jadi Torah untuk orang Yahudi, terus orang Goyim tidak ada aturannya, itu seperti pemisah kan antara Yahudi, Goyim, itu perjanjian lama kan memang begitu. Tapi dengan matinya di kayu salib, tembok pemisah ini dihancurkan. Supaya, nah ini tujuan Tuhan. Itu Pak Logi sudah pernah ngajar, tapi mungkin belum terima dengan jelas. Supaya keduanya menjadi satu tubuh. Jadi keduanya itu apa? Yahudi Mesianik dan orang Goyim yang betul-betul sudah lahir baru. Supaya jadi rumah Tuhan, dan di situ nanti Roh Kudus itu hadir secara luar biasa. Dan ini yang kita rindukan. Karena kita tahu kalau kehadiran Tuhan itu ya, saya percaya sekarang juga Tuhan hadir, Tuhan dengar, Tuhan tahu, dan Tuhan memberkati kita semua yang ikut, kita tahu. Tapi kita rindukan nanti kehadiran yang lebih kuat lagi yang Tuhan nyatakan kan begitu. Nah ini salah satu rahasianya, yaitu kalau kita mau Efesus pasal 2, yaitu menjadi satu commonwealth atau disebut satu tubuh di situ dengan Yahudi Mesianik. Saya kalau di Australia itu nyanyian mereka Jews and Gentile worship serve God together. Jadi itu selalu mereka lompat-lompat hari, selalu jadi ini penggenapan dari Efesus pasal 2 gitu.
Ya itu mungkin yang saya tambahkan. Ya, sejauh ini memang seperti itu ya. Kalau saya sih pandangannya yang mempersatukan itu ya Tuhan Yesus. Ya, di dalam. Tuhan Yesus yang sudah tunas sebagai tunas baru tadi itu kita ditusuk sambungkan. Nah itu ya itu yang mempersatukan kita. Cuman Rasul Paulus kan katakan di situ ada seperti kepenuhannya. Kalau kepenuhan dari bangsa pilihan itu kepenuhan dari bangsa-bangsa ini sudah mendekati penuh, maka Tuhan akan beralih ke bangsa pilihan lagi. Nah, karena memang bangsa pilihan pun juga sebagian besar bahkan ya, masih belum menerima Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang sudah datang. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Nah ini yang membuat akhirnya terpilah-pilah. Oh kalau Taurat itu untuk orang Yahudi, kalau kita itu di dalam Tuhan Yesus itu kasih karunia. Antara Taurat dan kasih karunia dipisahkan. Nah ini juga kesalahan kaprah yang membuat akhirnya terkotak-kotak. Padahal zaman Taurat itu, zaman Raja Daud, zaman Abraham, zaman itu sudah ada kasih karunia. Iya, betul. Iya kan? Jadi perjanjian lama itu penuh kasih karunia. Lah wong ada nyanyiannya Raja Daud itu dari Mazmur itu kan kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahan itu kan grace, anugerah. Nah makanya itu yang membuat akhirnya itu pengertiannya tidak bisa pas. Tidak bisa dipisahkan antara Taurat dan kasih karunia. Ya, mungkin itu kesatuan yang sejauh ini bagaimana kita sendiri ya belum tahu ya, tapi kalau akarnya sudah sama ya saya pikir kita di dalam Tuhan Yesus akarnya sama, ya itu jelas jadi satu. Saya percaya kesatuannya akan dimulai dengan pengajaran ya Pak Loki ya, dari firman Tuhan. Dari kesadaran akan pengajaran. Berarti sumbernya, kalau sumbernya juga tentu dari firman Tuhan, tapi juga perlu, kalau bagi saya ya, perlu Yahudi Mesianik ini tadi untuk Mesianik, betul. Mesianik Jews. Sebab bukan semua Yahudi. Bukan semua Yahudi, ini bayangan banyak orang mau jadi seperti Yahudi. Padahal sebetulnya yang disatukan Mesianik yang sudah lahir baru, Mesianik. Nah kita belajar kan dari situ, paling enggak jadi sama. Makanya tadi kan saya selalu kalau orang tanya, loh Gentile dan Yahudi yang Mesianik disatukan. Sekarang apa yang mereka yang harus berubah? Apa kita yang harus belajar sama mereka? Itu kan pertanyaannya Pak Lati. Nah gereja-gereja Tuhan selama ribuan tahun memaksa orang Yahudi ini untuk ikut berubah tradisi, saya sebut tradisi, karena bukan firman Tuhan, tradisi orang Kristen selama ribuan tahun, disuruh makan babi, disuruh baptis Kristen, begitu. Nah ini yang menyebabkan tadi kenapa kemudian Torah mereka fungsinya untuk ngajar kita itu ditolak oleh orang Kristen, kan begitu. Selama ribuan tahun itu Pak. Jadi seharusnya kita yang menyesuaikan ya. Ada ayatnya. Karena, itu waktu saya ingat betul waktu 10 tahun lalu waktu itu kan kita ngajar tentang nama Bapak. Saya cuma ngambilkan ayat-ayat tapi ada yang marah. Apa hubungannya dengan orang Yahudi? Untung Pak Yo maju waktu itu. Saya juga belum jelas mengetahui waktu itu saya berlutut malam. Tuhan tuh ngomong Roma 3 pasal 1. Pasal 3 ayat 1. Jadi di situ saya dengar persis Tuhan ngomong ini. Jadi apa kelebihan bangsa Yahudi, bangsa pilihan? Itu perjanjian baru. Apa kelebihan? Kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Waktu itu saya mau kita betul berarti. Jadi kita tidak boleh menganggap mereka itu tidak ada artinya gitu. Tidak hormat atau tidak mau sama-sama gitu. Kepada mereka. Jadi saya menarik kesimpulan kalau kita bersatu dengan Mesianik, ya kita belajar sesuatu dari mereka tanpa harus menjadi orang Yahudi. Kalau terhadap orang yang belum percaya, kita tidak boleh sombong itu. Roma 11, kita harus mendoakan, kita harus betul-betul kalau perlu nyumbang penginjilan untuk mereka, itu yang bisa kita lakukan. Dan ini sudah banyak dilakukan. Saya percaya kalau panggilan Tuhan
sebelum Tuhan datang ini ya, yang dua jadi satu itu harus terlaksana, dimulai dari tentu pengajaran tadi. Ya, jadi maksudnya kita tidak boleh anti sama orang Yahudi, tidak boleh alergi, tidak boleh apa sih mau jadi Yahudi. Ya maksud kayaknya sikap-sikap kayak gitu itu harus kita tinggalkan. Harus ditinggalkan. Jadi karena gimana kita mau bersatu gitu. Nah kekristenan itu terus terang maaf, karena selama ribuan tahun, itu mulai tahun 200 Bu Logi. Jadi bapak-bapak gereja kita ini itu punya ajaran yang namanya antisemitisme atau replacement theology atau supersessionisme. Jadi intinya mengatakan bahwa Tuhan sudah selesai dengan bangsa pilihan, sekarang Tuhan memilih orang Kristen untuk menggantikan bangsa pilihan, begitu. Jadi tidak cocok kalau kita lihat banyak ayatnya, Roma pasal 9 jadi sampai 11. Itu pandangan yang keliru ya. Pandangan yang keliru, tapi ini sudah mengakar sampai 2000 tahun, Bu Logi, 1800 tahun. Sehingga kalau kita ngomong itu mereka rasanya sudah ada temboknya. Kecuali mungkin ya kalau didoakan atau betul-betul orang yang haus. Ya jarang, sebetulnya jarang orang seperti kita. Kan dulu Kristen diajar ini, tapi kemudian belajar, loh ternyata yang dulu kita ikuti enggak 100% betul, bukan salah semua, enggak. Ya ada betulnya, ada banyak betulnya, tapi ternyata banyak yang salah. Khususnya dalam hal Torah ngomong tidak berlaku, terus dipisahkan Yahudi Goyim, kemudian dipisahkan perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian semua seperti dipisah-pisahkan gitu, Pak Logi. Kemudian dibentur-benturkan. Tapi kalau kita kembali ke akar, perjanjian lama, perjanjian baru, satu dalam Tuhan, semua dari Bapak Yahweh, semua kasih karunia, semua perintah-perintah kan enak, semua untuk memberkati, semua itu. Gitu. Kesatuannya di situ, Pak. Ya, kesatuan. Jadi kesatuannya itu ya, yang mesianik, itu Yahudi bangsa pilihan kan, asli sudah. Tapi mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka disebut Messianic Jews. Kita yang Kristen sudah menerima Tuhan Yesus sebetulnya. Cuman harus kembali ke akar asli. Ya, belajar yang betul gitu. Belajar dari mereka akar aslinya. Lah, kalau kita kembali ke akar asli sebagai goyim, sebagai bangsa-bangsa, kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Lah, orang asli yang bangsa pilihan yang di dalam Tuhan Yesus, kan sama kesatuannya di sini. Ya, kesatuannya di situ. Persamaannya. Bukan berarti dengan semua orang Yahudi, misalnya dengan segala atribut-atributnya, sehingga kita mau jadi seperti Yahudi, orang Yahudi, enggak bisa. Nggak bisa. Dengan atribut-atribut Yahudi kita pakai, wah ini sudah kembali ke akar asli. Bukan itunya yang dimaksud, pengajarannya tadi. Pengajaran, jadi intinya kehendak Tuhan kan firman betul. Tuhan. Yang itu yang sering dilupakan, Torah itu tadi. Ya. Torah Tuhan. Torah Tuhan. Jadi keselamatan yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus itu untuk segala bangsa akhirnya. Segala bangsa, ya betul. Tapi bukan berarti kita menggantikan kedudukan bangsa pilihan, Tuhan membuang bangsa pilihan, enggak, pengertiannya bukan begitu. Tapi itu yang ditekankan di gereja mayoritas. Nah, itu awal-awalnya dari bapak-bapak gereja tadi yang disebut. Yang sampai sekarang, nah itu mungkin panggilan kita untuk apa ya, meluruskan ya Bu Logi ya, meluruskan bahwa ini enggak betul. Ajaran yang sudah mengakar 1800 tahun bahwa orang Yahudi dan orang Goyim terpisah. Enggak. Yang penting di dalam Mesias tadi lahir baru disatukan. Juga Torah adalah terang, Torah memberkati, terang, apa itu semua aturan-aturan untuk kebaikan kita di dalam Tuhan Yesus oleh Roh Kudus kan begitu kan. Ini ya, pembicaraan ini menarik sekali sampai kita lupa jam. Sudah selesai. Nah, itu mungkin terbawa juga yang sebagian besar orang Kristen sekarang kan juga seperti itu, Mas Ian. Ya, maksudnya itu tugas kita lah untuk mengajarkan kebenaran terus. Nah, ini sambil saya bacakan aja ada pertanyaan-pertanyaan, ini juga akan menjawab mereka sehingga pembicaraan kita itu terarah ya, bisa langsung jawab dan juga bisa selesai. Yang pertama dari Bapak atau saudara ini, Abidin,
Pak, mengenai persepuluhan apakah masih diterapkan di kalangan Yahudi? Diterapkan. Bahkan mereka akan menganggap kalau cuma 10% itu terlalu sedikit. Bahkan lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Ya, itu jawabannya. Kalau di Mesianik gimana Pak Sun yang di Melbourne? Saya belum pernah tanya tentang itu. Entah ada enggak ya amplop perpuluhan? Ada rasanya ya, tithing itu. Nanti saya cek Pak Logi. Iya. Tapi rasanya ada itu. Ya itu hal-hal yang kita perlu belajar itu kan seperti itu ya, kan. Betul. Ya. Tapi saya kira ada wong itu di kitab suci kok ya. Terus yang kedua, sahabat Shalom dari saudari Mei Suwu ini. Kalau berkat atau perjanjian Bapak Abraham yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus, artinya bila kita mengutuk atau menolak bangsa pilihan, kita pun akan dikutuk atau ditolak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Gimana Pak Sun? Ayatnya mengatakan demikian di Kejadian. Tetapi tentang proses dan pelaksanaannya, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang, panjang sabar. Dari Tuhan tentu tidak langsung kutuk gitu, enggak. Kalau orang dari kecil diajarkan Islam yang betul ya jadi Islam dia. Tuhan yang ngerti. Kalau dari kecil Buddha, masa dia lalu bisa percaya Tuhan? Tapi demikian juga dengan orang Kristen. Kalau dari kecil diajar enggak hormat, enggak mau satu, juga melawan bangsa pilihan, Bapak gerejanya itu sendiri yang ngajarkan dulu. Itu saya bawakan tapi enggak sempat baca. Bagaimana mulai tahun 200 sampai Martin Luther itu mengutuki bangsa pilihan. Bahkan ingat waktu di museumnya Yad Vashem, itu kan banyak jenderalnya Holocaust, jenderalnya Hitler. Di mana jajarannya jenderalnya Hitler itu Martin Luther potretnya. Potretnya Martin Luther, mungkin Bu Loki tidak perhatikan waktu di sana. Saya lihat di semua, ini Martin Luther, dianggap penjahat perang. Karena apa? Waktu di museum itu? Iya dong, nanti tidak. Karena Holocaust itu bisa lahir karena ajaran dari Bapak Gereja dan puncaknya Martin Luther ini ajarannya yang sangat tajam. Mereka harus dihabisi, mereka harus seperti kaki yang bosok, seperti dokter potong gitu. Mereka harus dipaksa jadi Kristen atau dibakar sinagoga. Ada itu. Ini saya bukan ngarang Bu Loki. Nah semangat itu sama Hitler dilakukan. Kalau saya ngelihat seperti itu ya, saya tahu itu masuk dalam rangkaian rencana Tuhan sih. Ya. Karena Rasul Paulus ngomong Roma 11 itu kan dari mereka bangsa pilihan karena kekerasan hati mereka, betul. Ya toh, mereka dipotong. Betul. Nah, motongnya Tuhan caranya apa ya? Pakai cara-cara seperti itu, termasuk Holocaust itu kan ya. Tapi bukan berarti Tuhan membuang. Ya betul itu tadi. Setelah kepenuhan dari bangsa-bangsa ini memenuhi targetnya Tuhan, maka Tuhan beralih akan menyelamatkan kembali bangsa pilihan. Tentu mungkin ya enggak semua, tapi yang mau percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena itu yang nanti disatukan dengan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa, kan seperti itu Pak. Ya, sehingga seluruh Israel diselamatkan itu di Roma. Caranya Tuhan pakai mau pakai Hitler, mau pakai apa? Saya pikir ya itu caranya Tuhan pakai itu kan. Tapi bukan berarti kemudian pengertian ini tertanam di dalam kita, itu keliru. Kita harus kembali ke firman Tuhan karena kayak misalnya pertanyaan tadi ada ayatnya di dalam Kejadian, siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya itu akan diberkati. Siapa yang mengutuki akan dikutuki kan. Ayat itu bicara demikian. Kalau pengalaman pribadi saya diteguhkan. Jadi mulai enggak tahu kenapa kok dari dulu walaupun belum diajar kok kalau dengar bangsa pilih waktu oleh dulu kan waktu mau ke Amerika itu saya tiap bulan dari hasil praktek itu tak kumpulkan $50 berapa tak waktu ingat saya waktu ke sana terkumpul 1.000. Waktu itu istilahnya salvation for the Jews. Ditaruh kotak gitu, besar kotak, orang dilempar gitu kayak duit ini uangnya penuh. Itu salvation of the Jews. Jadi Moresi dulu ngadakan itu. Jadi
nggak tahu ya, Tuhan menggerakkan seperti itu. Ya pokoknya yang penting ya kita nggak perlu lah mengutuk-ngutuk ya. Iya, nggak perlu. Anak Tuhan seharusnya nggak layak juga mengutuk-ngutuk siapapun juga. Tapi ya. Bapak gereja sampai ribuan tahun seperti itu, Bu Loki, masalah. Itu yang kita sedihkan. Jadi kalau kita nyebut Holocaust bukan artinya nyalah-nyalakan atau nentang, tapi kita harus belajar dari sejarah. Bahwa yang lakukan ini, kalau enggak sejarah enggak tahu loh, dikira Hitler itu siapa? Oh paling orang Muslim atau orang ateis. Enggak, dia itu orang Kristen dan melakukan perintah Tuhan yang diajarkan oleh Martin Luther. Ini kita enggak tahu. Kan sejarah harus dibuka. Tanpa mengatakan Martin Luther masuk surga neraka itu saya enggak tahu terus terang. Iya, itu sejarahnya seperti itu. Cuman kita belajar sejarah supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kan kita ini mau cari yang benar ya. Nah kalau kita kembali ke kitab suci pasti enggak lah. Pasti kita enggak melakukan itu. Yang jadi masalah itu kan? Ya mereka yang ngomongnya kitab suci, kalau kita melakukan. Kita kalau kembali ke akar asli, kalau kita seperti kembali. tadi kita pengertian misalnya perjanjian kepada Abraham di dalam Tuhan Yesus, apa yang dijanjikan kepada Abraham itu juga menjadi milik kita dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah beres sebetulnya. Itu kembali ke kebenaran. Kalau kita fair. Nah, tapi ada itu tadi ajaran yang sekarang yang dimaksud Israel yaitu orang Kristen itu loh tadi. Sudah seperti di-cut. Israel rohani. Ya itu semua yang gantikan orang. Tuhan jadi sudah kita mesti selesai. hati-hati sama ajarannya seperti itu. Dan itu banyak. Nah, seperti biasa karena ini acara live ya, tadi sudah beberapa dijawab. Mungkin yang di sini ada yang mau memberikan tanggapan tambahan ya itu. Silakan Bu Wit. Sahabat Shalom. Shalom. Tadi sudah dikatakan bahwa bagi para goyim ya, itu memang setelah percaya, setelah mendapatkan keselamatan, itu sebetulnya kan seharusnya menaati Torah ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa di dalam menaati Torah itu tadi, ya memang kita tidak boleh menghakimi sih, mesti begini, kan orang itu juga harus bertumbuh, ya toh pengertiannya kan seperti itu tadi. Jadi tidak bisa langsung seperti itu. Nah, tapi mungkin perlu dijelaskan juga. Karena begini, pengertian bertahap itu ya, menaati bertahap itu, ada loh orang-orang tertentu, kan memang goyim itu kan artinya kan Gentiles ya, jadi bukan bangsa Israel. Kemudian yang bukan bangsa Israel ini kan pasti punya budaya toh, tadinya sebelum jadi Kristen itu loh, kan punya budaya dan juga punya agama, ya toh. Nah, karena saya pernah berjumpa dengan seseorang tuh, dia sudah Kristen, tapi kok masih sembahyang di depan altar nenek moyangnya. Gitu. Kemudian saya kan juga bilang begini loh, Kristen kok masih sembahyang di depan altar nenek moyang. Kemudian dia bilang begini loh, ya ndak iso langsung setelah jadi Kristen melepas semuanya ini ndak bisa langsung, ya harus bertahap. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, jadi enggak apa-apa, saya tetap megang Yosua, tapi saya pada saat saya pegang Yosua ini, saya tidak terarah pada yang di foto-foto yang di altar itu, tidak. Tapi saya terarahnya itu kepada Tuhan. Jadi maksudnya pada Tuhan Yesua, Bapak Yahweh ini. Tapi seperti itu. Nah, itu diartikan oleh orang yang bersangkutan, itu dia taatnya itu tidak bisa langsung bertahap. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan juga bagaimana pendapat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Memang bertahap itu mesti ada minimalnya. Jadi kayak misalnya para rasul menulis itu ada 4 tadi yang sudah disebutkan, percabulan, binatang yang mati dicekik, darah, kemudian binatang yang habis dipersembahkan kepada berhala, itu minimal. Kemudian kalau kita sebagai orang percaya, minimalnya lahir baru itu apa? Yang dilahirkan kembali. Tanda-tanda kelahiran baru itu harus nampak, ya toh. Tadi Pak Sun sudah menyinggung misalnya baptisan selam, kemudian baptisan Roh Kudus, kemudian ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasar.
Tidak bisa dipakai kebenaran yang lain. Kalau misalnya tadi, misalnya menganggap, ya saya bertahap, karena bertahapnya masih ini, itu kan masih memegang kebenaran lain. Jadi saya pikir bukan, kebenarannya juga harus pakai firman Tuhan dasarnya. Kalau itu, mungkin Pak Sun mau menambahkan. Ya kita tidak menghakimi orang ya Bu Wit ya. Tapi tugas kita ya pertama mendoakan, kemudian diterangkan. Loh kamu nek gitu-gitu itu nek apa roh jahatnya masuk, apa dikasih contoh-contoh gitu. Kayak orang sing ke Gunung Kawi, pendeta terus mulang ketubruan, apa itu mungkin bisa mengena Bu Wit. Cuma kita ya tidak bisa menghakimi. Misalkan mereka, saya bayangkan kalau mereka anak dari keluarga yang taat sekali Konghucu, dia satu-satunya orang Kristen. Ya untuk sementara ya kita tidak bisa ngomong. Dia cuma melakukan untuk mentaati orang tuanya kan. Begitu. Tapi yang perlu kita sadarkan bahwa dia betul-betul sadar bahwa itu salah dan satu kali harus lepas. Tuhan kok ingatkan asistennya dengan Elisa dengan Naaman. Waktu Naaman dianu kan dia itu kenal betul Bapak Yahweh ini yang harus dilayani satu-satunya Tuhan. Loh tapi aku ini bawahannya raja, rajanya nyembah Mamon atau siapa, dewa itu, aku kan mesti barengi, ya mohon Tuhan ampuni, dia ngomong gitu. Kalau saya kok tidak bisa dipaksakan, kalau mereka apalagi di bawah anak terus dipaksa harus berontak kepada orang tua gitu kan, lebih tidak baik lagi penginjilan untuk keluarga itu Bu. Ya itu cuma pendapat, cuma harus sadar bahwa itu salah di dalam. Demikian juga dengan makanan, kalau kita makan melawan firman, di dalam pasti sadar itu salah, cuma saya belum mampu, kan lain dengan, oh itu enggak apa-apa, itu untuk orang Yahudi kan begitu kan lain Pak Loki. Enggak ada standarnya itu tadi. Nah untuk itu kita sebetulnya diskusi ini supaya lebih jelas. Nah salah ya salah, enggak apa-apa. Saya sendiri belum sempurna seperti sahabat. Kalau orang Yahudi kan sempurna, enggak melakukan apa-apa dan dibantu oleh negara. Tapi kalau kita terus terang ya saya sahabat datang, tapi kalau nanti ya kadang ya masih makan di mana apa-apa ya enggak doa terus ya masih mungkin belum sempurna ya enggak apa-apa. Ya merindukan satu kali yang sempurna Tuhan maunya apa kan gitu Bu. Mungkin ada tanggapan. Ya enggak tahu sih. Itu kan keputusan kita mau ikut siapa gitu. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memutuskan kita ikut Tuhan, ya kita ya harus tegas mengikut Tuhan gitu. Soalnya kalau kita masih terus bercabang-cabang hati, kalau misalnya yang kuasa lain itu mungkin enggak apa-apa gitu ya, udah Tuhan dicampur sama yang lain-lain. Tapi kalau Tuhan kan, Tuhan selalu begini, pilihlah kamu mau mengikut siapa begitu. Kalau masalah penyembahan tuh ya, masalah ibadah dan penyembahan ini kalau menurut saya ini ya kita harus menentukan sikap yang tegas sih. Karena itu menyangkut penyembahan begitu. Saya enggak tahu apakah Naaman itu dia ikut dengan rajanya apa dia ikut menyembah. Mungkin enggak karena dia kan hanya menemani karena dia sebagai pengawal begitu. Tapi kalau ikut menyembah, saya rasa itu sesuatu yang beda. Ya. Kalau masalah apa namanya ibadah dan penyembahan itu, ya kalau saya beranggapan sih nggak bisa dicampur-campur, karena itu kita artinya meninggikan gitu Kak. Misalnya kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita meninggikan dan memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa meninggikan yang lain juga? Nah itu yang jadi pertanyaan sih kalau buat saya. Termasuk menundukkan diri. Iya. Penyembahan itu. Iya, kalau saya ya seperti yang Tuhan Yesus bilang, kamu enggak bisa punya dua tuan gitu. Ya kamu harus pilih tuan yang mana yang mau disembah gitu. Kalau sudah menyembah Tuhan ya menyembah Tuhan gitu. Ya mungkin kalau masalah makanan apa itu kan mengubah kebiasaan kita. Ya itu mungkin oke lah bertahap, tapi ya harus dengan kesadaran seperti yang Pak Sun tadi katakan, dengan kesadaran bahwa ini sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi ya kalau saya ya gimana ya,
Kalau kita sudah menentukan untuk memilih Tuhan, ya tentunya kita akan berusaha bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya tidak menyakitkan Tuhan, dan ya seperti itulah. Ya begitu, berarti Buwit mesti ngasih nasihat yang tadi dengan cara-cara bijaksana, dia harus bisa ngutarakan itu ke orang tuanya, misalkan bahwa Mama, Pak, saya memang rasanya betul Bu Logi. Jadi sekarang ini saya sudah ikut Tuhan, saya tidak boleh nyembah yang lain-lain. Izinkan saya enggak usah ini, nanti tak ganti dengan melayani papa mama apa begitu. Begitu mungkin lebih bijaksana dan benar. Itu yang saya lakukan Pak Sun dulu sama orang tua saya, begitu. Betul. Saya lihat memang banyak teman-teman yang untuk itu mereka berkorban, itu salib ya. Tapi akhirnya mereka jadi, istilahnya seperti itu. Mungkin itu yang betul Bu Logi jawabannya. Terima kasih. Ya, saya kira seperti itu. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Pak Sun bisa memberikan kesimpulannya dari pembicaraan kita. Jadi secara singkat menjawab pertanyaan tadi, ternyata sikap kita yang betul terhadap bangsa pilihan sesuai firman Tuhan itu betul-betul akan menolong kita untuk menerima semua berkat, menerima dan melakukan ya. Semua berkat perjanjian yang Tuhan sediakan dan melakukan perjanjian kita dengan Tuhan itu, perjanjian baru tadi dengan betul. Dengan rela, dengan sadar, bukan karena terpaksa, sehingga saya percaya kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesua. Tuhan kalau berdoa tidak pernah selalu terpaksa, tapi beliau berlutut, gunakan waktu untuk nyembah. Karena apa? Karena merasakan berkat hadirat Tuhan yang luar biasa itu tadi. Nah itu yang kita tentu rindukan sebagai anak-anak Tuhan, bukan cuma asal pengetahuan, pokoknya aku sudah ini, bukan. Karena itu tadi proses semua menuju kedewasaan kita, menuju kedewasaan juga gereja Tuhan, juga menjadi terang. Akhirnya kita juga menjadi terang bagi orang-orang lain di sekitar kita. Itu aja. Jadi singkatnya dari diskusi tadi, sikap kita terhadap bangsa pilihan adalah sangat menentukan karena pertama perjanjian baru Tuhan adakan dengan mereka untuk diteruskan kepada kita. Jadi kalau kita tidak melalui mereka, kita mau direct ke Tuhan Yesua, itu sama sebetulnya seperti orang tidak perlu Tuhan Yesus lah, aku langsung kepada pencipta. Ya sudah, ya itu bukan Alkitab, tapi silakan mereka ada pengalaman, tapi Bu Logi bukan tidak ada pengalaman, sehingga mereka kadang-kadang begitu teguh, sulit diinjili. Karena mereka mempunyai pengalaman bahkan mungkin lebih dari kita. Maksudnya pengalaman mujizat itu mereka juga alami semua Bu Logi. Kanker stadium 4 sembuh, segala macam. Saya pernah diinjili Islam. Saya di Ka'bah. Ini rumah Tuhan, apa ya, seperti Alkitab gitu. Nah, jadi itu tidak bisa untuk patokan kita. Tapi kita ngomong sekarang dasar Alkitabnya kan gitu. Dari perjanjian baru untuk mereka yang diteruskan kepada kita sehingga kita bisa mewarisi janji yang sama dan melakukan syarat-syarat yang sama yang Tuhan rindukan kita lakukan. Itu yang pertama. Untuk itu mereka dipakai sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus adalah terang dunia, bangsa pilihan yang sudah percaya Tuhan Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka melahirkan juru selamat, mereka mengajarkan Torah dengan betul, itu kesimpulannya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa doa langsung ke Tuhan ya Pak Sun, tetap bisa kan? Bukan berarti begitu, bukan. Sesudah lahir baru kita kan anak-anak kerajaan surga. Jadi maksudnya kan kita tetap bisa kayak doa-doa kita kan? Langsung kepada Tuhan. Memang sesudah lahir baru Tuhan merindukan ya kita langsung kepada sesudah ditusuk sambungkan kita itu langsung berhubungan langsung. Ya seperti Ivan kan, kalau kita tradisinya mereka, bahasanya mereka, kita mau langsung tafsir ya sering-sering salah tafsir kan Pak. Jadi tetap ada kelebihan mereka. Jadi maksudnya tidak bisa langsung itu, maksudnya kita juga harus belajar dari mereka begitu. Harus menghormati. Jadi intinya untuk yang mesianik, Yahudi yang mesianik, kita perlu bergabung tadi dalam pengajaran yang satu dari Tuhan, juga membantu keuangan untuk yang ini yang ketiga, saya tidak sempat ya di rumah, membantu keuangan supaya mereka bisa menginjili bangsa Yahudi yang belum percaya.
Dan terhadap bangsa Yahudi yang belum percaya, kita tidak boleh sombong, kata Tuhan. Kita harus mendoakan waktu Tuhan segera dipercepat, sehingga di Yeskiel Tuhan mencurahkan roh. Itu segera bisa dialami, begitu. Ya, terima kasih. Ya, waktu penginjilan untuk bangsa pilihan artinya itu yang percaya, bangsa pilihan yang percaya itu yang percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias kan ya. Sebetulnya itu yang dikatakan Rasul Paul itu kan bagaimana aku itu membuat mereka itu malu dengan banyaknya bangsa-bangsa, membuat cemburu. Jadi saya pikir itu yang harus kita lakukan. Ya ada sih beberapa kesaksian bagaimana waktu saya ketemu dengan bangsa pilihan, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan karena ini diskusi harusnya 2 sesi ya. Satu lagi yang saya ingat, sebetulnya kekristenan itu apa sih? Kekristenan adalah sama dengan Yudaisme plus Mesias. Jadi Yudaisme yang percaya Tuhan Yesus itulah Kristen yang Alkitabiah yang betul. Yudaisme sebelum Tuhan Yesus. Bukan. Kekristenan adalah Yudaisme yang nerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya mesianik ini, Pak. Mesianik. Nah, sesudah Bapak Gereja memisahkan, inilah mulai lahir gereja Kristen yang tidak bersatu dengan mereka, bahkan memusuhi. Bahayanya ajarannya kemudian miring. Karena akarnya diganti, Pak. Akarnya diganti. Jadi masalahnya itu intinya. Akarnya diganti, sehingga yang tumbuh di atasnya semua beda. Nah, satu saat nanti kita akan membahas ya tentang akar asli ini ya. Ya, menarik pembicaraan kita pagi hari ini. Bagaimana sikap kita untuk kita itu bisa sebagai pemegang janji, untuk kita itu bisa terus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan akhiri acara ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menuntun kami dari awal hingga pada akhir acara ini. Kami mengucap syukur juga kalau pembicaraan melalui diskusi ini bisa selesai dengan Pak Sunaryadi sebagai narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang perlu bagi kami semua, dan biarlah semua ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan waktu-waktu di hari Sabat ini agar supaya kami semua terus tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami terus tetap menjagai hari Sabat ini tetap kudus karena Tuhan yang sudah menguduskan, dan biarlah berkat-berkat Sabat Tuhan curahkan kepada setiap kami. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan semua acara ini bisa berlangsung, biarlah berkat-Mu juga Engkau curahkan atas mereka. Juga semua kami yang sudah mengikuti acara ini, dimanapun kami berada, biarlah berkat dari Bapa Yahweh, di dalam anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kami, Yesua Sang Mesias, juga persekutuan di dalam Roh Kudus, itu akan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesua Sang Mesias kami yang hidup, kami peralaskan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sun, Tuhan memberkati juga semua. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.